Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nida Ulasana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis region secara umum dalam geografi regional. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Pertama, saya akan menjelaskan mengenai region terlebih dahulu. Apa sih itu region? Region merupakan bagian di permukaan bumi yang memiliki ciri khas tersendiri sehingga tempat tersebut dapat dibedakan dengan tempat lain di sekitarnya. Nah, secara umum, region itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada region uniform. Region uniform ini biasa disebut dengan region formal. Region ini bersifat statis, perubahannya relatif tetap. Region uniform terbentuk dari adanya kesamaan kenampakan atau homogenitas, baik kenampakan iklim, tanah, penggunaan lahan, bentuk lahan, vegetasi, maupun yang lainnya. Contoh region uniform dari wilayah saya yaitu pada bagian utara Kabupaten Brebes memiliki bentuk lahan dataran rendah dari endapan aluvium. Nah, di sini ada satu kenampakan yang sama yaitu bentuk lahannya berupa dataran rendah. Sehingga kita dapat mengelompokkan bahwa bagian utara Kabupaten Brebes ini merupakan wilayah dataran rendah karena memiliki satu kenampakan yang sama atau bentuk lahan yang sama, yaitu wilayah dataran rendah. Yang kedua ada region nodal. Mengapa region ini disebut sebagai region nodal? Karena dalam region nodal ini adanya sebuah pusat yang disebut dengan node. Region ini bersifat dinamis. Perubahannya itu sangat cepat. Contohnya, ketika ada suatu kejadian yang mengundang kerumunan, contohnya seperti misalkan kecelakaan. Nah, seketika tersebut, tempat tersebut akan ramai menjadi indie region. Nah, ketika kejadian tersebut telah usai, tempat tersebut akan kembali seperti biasanya. Dalam region nodal ini juga terdapat 4 unsur esensial yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya arus barang, ide gagasan, dan manusia. Yang kedua, adanya node atau pusat yang menjadi tempat pertukaran, tempat pertemuan arus tersebut yang secara terorganisir. Yang ketiga, adanya wilayah yang semakin meluas. Contohnya, ketika suatu pasar kan bukan hanya penjual, pembeli maupun distributor yang menyetorkan ke pasar tersebut bukan hanya dari daerah sekitarnya, namun bisa jadi dari daerah luar kota. Nah, yang keempat yaitu adanya jaring-jaring rute arus pertukarannya berlangsung. Contoh region nodal, pusatnya adalah wilayah Kersana. Pada wilayah ini terjadi interaksi yang sangat kuat dengan wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk wilayah Kecamatan Tanjung. Selain itu juga, Kersana ini menjadi lokasi pasar dan sekolah sehingga terjadi perpindahan arus barang, ide gagasan, dan manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah Geografi Regional Bapak Darwis Darmawan, Magister Pendidikan, dan teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.